Selamat pagi, kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok yang telah kami buat dalam bentuk slide PowerPoint. Baiklah, adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama ada Nabila Hidayati, yang kedua ada saya sendiri, Abdul Fatakoh, yang ketiga ada Imam Fatur Rahman, yang keempat ada Alexi, yang kelima ada Nurullah Marina Kelana, yang keenam ada Atika Auliana Putri, yang ketujuh ada Tiara Husnul Horlipah, dan yang kedelapan ada Nopi Puspitasari. Baiklah, untuk pemaparan pertama akan langsung disampaikan oleh Saudari Nopi Puspitasari. Kepada Saudari Nopi, dipersilahkan. Baiklah, yang pertama, apa itu kajian pustaka? Kajian pustaka merupakan analisa kritis dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau berupa pertanyaan terhadap topik khusus atau berupa pertanyaan terhadap suatu di bagian dari keilmuan. Baiklah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alexi. Baik, next slide mungkin. Masuk ke kriteria sumber bacaan kajian pustaka, di mana yang pertama itu ada relevasi. Di relevasi ini membahas tentang semua literatur yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ditetapkan. Kemudian kriteria yang kedua yaitu kelengkapan, yang mencakup seberapa banyak literatur yang digunakan. Kemudian kriteria terakhir yaitu tahun terbit. Jadi semakin baru tahun terbit dari kriteria yang kita pakai itu semakin mutakhir itu untuk sumber yang kita gunakan. Balik moderator. Baiklah, untuk berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Nabila Hidayati. Oke, di sini ada apa itu synthesize. Synthesize itu adalah salah satu teknik dalam kajian pustaka yang menganalisis elemen-elemen atau sumber seperti textbook, jurnal, skripsi atau tesis, prosiding, dan lain-lainnya terhadap lebih dari satu teori atau penelitian terdahulu yang beragam dan terpisah menjadi sebuah kesimpulan. Terima kasih. Berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurullah. Kepada Saudari Nurullah, dipersilakan. Selanjutnya adalah syarat membuat sintesis. Sejumlah syarat yang harus diperhatikan oleh penulis dalam membuat sintesis diantaranya adalah 1. Penulis harus bersikap objektif dan kritis atas teks yang digunakannya. Yang kedua, harus bersikap kritis atas sumber yang dibacanya. Yang ketiga, sudut pandang penulis harus tajam. Yang keempat, penulis harus dapat mencari kaitan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Dan yang terakhir adalah penulis harus menekankan pada bagian sumber yang diperlukannya. Baiklah, berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tiara Husnul Khotimah. Kepada Saudari Tiara, dipersilakan. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada langkah-langkah membuat synthesize. Yang pertama, membuat tabel atau kerangka tempat Anda akan meringkas. Yang kedua, menggunakan tema umum yang telah Anda identifikasi dan sumber yang Anda temukan. Dan yang terakhir, membuat kisi ringkasan atau kerangka. Ketiga langkah tersebut akan membantu Anda membandingkan dan membedakan tema sehingga Anda dapat melihat hubungan di antara mereka serta area di mana Anda mungkin perlu melakukan lebih banyak pencarian. Metode apapun yang Anda pilih, jenis ini akan membantu Anda memahami informasi yang Anda temukan dan menyusun penulisan ulasan Anda. Meskipun cara meringkas dapat berbeda-beda, kuncinya pada saat ini adalah memastikan Anda memahami apa yang telah Anda temukan dan bagaimana kaitannya dengan topik dan pertanyaan penelitian Anda. Terima kasih. Baiklah, berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Imam. Kepada Saudara Imam, dipersilahkan. Jadi pada slide ini terdapat gambaran teknik synthesize yang mana
pada gambar ini terdapat sumber 1, sumber 2, dan sumber 3, yaitu penulis harus mencari semua sumber, misalnya sumber 1 dan sumber 2, sumber 3, terus dibandingkan satu sama lainnya untuk dianalisis dan dikumpulkan, dan untuk selanjutnya menjadi sebuah kesimpulan dari semua sumber tersebut. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih. Kemudian yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Atika Auliana Putri. Kepada Saudari Atika, dipersilahkan. Contoh penerapan teknik synthesize dari dua sumber. Sumber yang pertama, menurut Hadi, pada 2005, keberhasilan suatu sistem informasi untuk eksekutif atau EIS sangat ditentukan oleh tingkat keakuratan menangkap kebutuhan para eksekutif. Sedangkan menurut Amir, pada 2006, EIS sangat ditentukan oleh kejelasan care bisnis dari perusahaannya. Dari kedua sumber tersebut dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penentu keberhasilan EIS adalah keakuratan menangkap kebutuhan pimpinan dan kejelasan care bisnis pada perusahaan tersebut. Balik kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan ataupun presentasi dari kelompok kami. Semoga siapapun yang membaca dan mendengar bisa mendapatkan manfaat dari apa yang telah kami jelaskan dan kami paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.